Video tindakan kurang terpuji seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Karanggawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang seorang murid yang tengah duduk di kursi. Peristiwa terjadi karena sang guru mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang berada di belakang kelas. Namun guru WD tidak percaya karena tidak mendapati juru parkir saat melihat dari ventilasi kelas. Itu loh Pak, lewat angin-angin itu kan bisa dilihat. Pak Jumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja gitu, langsung ini loh lewat ini. Berarti spontanitas ya, itu ya? Spontanitas, tapi gajonya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda terus. Tim Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak dan Unit Reskrim Polsek Karanggawen masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Pihak Polres berupaya membuka kemungkinan dilakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah sekaligus toko kosmetik di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan proses pemadaman berlangsung lama. Kebakaran berawal dari percikan api pada instalasi AC yang kemudian merambat ke plafon dan barang-barang kosmetik di dalam toko. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah restoran dilanda kebakaran. Seluruh bangunan dapur yang berada di bagian belakang serta gudang tempat penyimpanan kardus ludes dilalap api. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa karena pengunjung dan karyawan berhasil keluar dari restoran saat api mulai membesar. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Mobil pickup dengan pengemudi bernama Soik Subagia, 23 tahun, warga Kaliwungu, Kudus, melaju dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran warga di Jalan Raya Jepara Mlongo, Jepara, Jawa Tengah. Mobil tersebut dikejar warga setelah menabrak 2 mobil serta 3 sepeda motor. Untuk menghentikan laju mobil, warga yang geram sempat melempari kaca depan mobil menggunakan bongkahan batu serta kursi. Pengemudi baru menghentikan laju mobil setelah sampai kantor Polsek Mlongo untuk mengamankan diri dari amuk massa. Pelaku mengaku mengemudikan mobil dalam pengaruh minuman keras dan berusaha kabur setelah tabrak 5 kendaraan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berusaha menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran terjadi mulai dari jalan raya hingga ke pemukiman warga. Salah satu preman berusaha melawan, menolak penangkapan petugas. Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih hutang ini merupakan bagian dari operasi tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah. Hasilnya polisi mengamankan 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Api dengan cepat menghanguskan 2 unit rumah warga di pemukiman para penduduk di Jalan Sabutung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya. Sejumlah warga sekitar yang dibuat panik bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan unit mobil damkar Makassar tiba di lokasi dan langsung melakukan penyemprotan ke titik api. Dalam insiden kebakaran ini, seorang nenek berinisial SP 56 tahun dan cucu perempuannya berinisial MD 2 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan.
Dan cucu sama-sama perempuan itu dalam kondisi berpelukan. Dalam kondisi berpelukan di titik yang ditemukannya. Kondisinya? Kondisinya dalam MD. Usai dievakuasi, jasad kedua korban langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bitdokes Polda Sulsel menggunakan mobil ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan mengecek pembangunan tanggul penahan banjirop atau banjir pesisir di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kameranya udah canggih-canggih, jangan maju. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menargetkan pembangunan tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Giant Seawall sepanjang 1,4 km rampung akhir Desember 2025. Pramono mengecek ketinggian air di pesisir utara Jakarta dan mengecek kondisi tanggul beton yang telah berdiri di wilayah Muara Angke. Pramono akan melanjutkan pembangunan tanggul sepanjang 1 km pada 2026 sehingga nantinya terbangun tanggul sepanjang 2,4 km untuk mencegah banjirop di Muara Angke. Sementara itu anggaran yang disiapkan mencapai 52 miliar rupiah. Bisa zoom. Pemirsa, sebagai tindak lanjut mencegah turunnya permukaan tanah dan banjir rob yang berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang penggunaan air tanah di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono pun berjanji segera mendistribusikan air bersih sebagai gantinya. Permukaan kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil. Sebab begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Ya, dan untuk mengetahui kondisi di Muara Angke, lokasi rawan banjir rob dan turunnya permukaan tanah, kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti di lokasi ya. Ya Hadisti, warga dilarang mengambil air dari tanah. Bagaimana tanggapan mereka? Ya, baik Togi, Sabrina dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi melarang penggunaan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Nah, hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis 12 Juni kemarin, yang mana ini bertujuan untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang berdampak pada banjirop sehingga tentunya membahayakan keselamatan warga sekitar. Nah, sebagai solusi untuk penyediaan air bersih ini, Pemprov DKI Jakarta ini mempercepat distribusi air bersih melalui PAM Jaya sehingga tentunya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah. Namun seperti apa realisasinya di kawasan Muara Angke Jakarta Utara ini sendiri, apakah warga ini sudah maksimal menggunakan air PAM atau justru masih bergantung pada air tanah? Kita akan coba untuk secara langsung berbincang pada warga sekitar. Saya sudah bersama dengan Ibu. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa, izin? Sri Devi. Baik, Bu Devi, izin mau tanya ini terkait adanya kebijakan dari Gubernur Jakarta larangan penggunaan air tanah untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang berdampak pada banjirop. Nah, Bu Devi sendiri ini masih menggunakan air tanah atau sudah beralih ke PAM Jaya, Ibu? Saya udah PAM Jaya. Sudah beralih ke PAM Jaya. Tapi kalau sebelumnya ini pernah menggunakan air tanah atau gimana? Iya, sebelumnya air tanah, sekarang beralih ke PAM Jaya. Beralih ke PAM Jaya. Apa Bu, kenapa beralih ke PAM Jaya? Ini ada alasan tersendiri atau bagaimana? Tadinya mah kayak susah gitu ya. Namanya juga banyak anak kecil. Ya beralihnya itu karena tadinya kontraknya di belakang, sekarang pindah, jadi pindah juga gitu. Ada kesulitan atau hambatan dalam penggunaan air PAM Jaya ini atau lancar aja atau bagaimana? Dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar ya begitu. Apa hambatan atau mungkin kesulitan? Karena pakai selang tadi. Ibu mendapatkan air PAM Jaya ini dari mana nih Bu ngambilnya? Ngambil dari orang. Oh, ngambil dari. Karena dia pakai air dia sendiri gitu. Dia modalnya modal sendiri. Oke, berarti belum menggunakan pipa begitu ya Bu, ya langsung
tersambung ke rumah begitu. Nah, ada harapan tidak Ibu terkait pipa itu? Apakah mau pipa itu langsung tersambung ke rumah atau bagaimanakah? Atau tetap lewat ambil dari orang gitu, dari saluran? Kayak gitu aja lah. Tetap kayak dengan berapa Ibu biaya untuk pembelian air pam ini? Kalau seharinya 22.000. Nah, itu berapa tuh porsi airnya? Porsi airnya seblong-seblong. Seblong-seblong itu 22.000. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Ibu Devi. Ya, baik, Togi, Sabrina juga pemirsa, salah satu pendapat dari Ibu Devi yang sudah beralih dari air tanah menuju ke Pam Jaya. Dan kita coba untuk tanya salah satunya lagi dengan Ibu. Permisi, Ibu dengan Ibu siapa? Yes. Baik, Ibu Iis nih mau tanya nih Ibu soal adanya kebijakan dari Gubernur Jakarta untuk beralih menggunakan air tanah ke air Pam Jaya. Nah, Ibu saat ini menggunakan air sumber dari mana, Ibu? Ibu menggunakan air pam juga, dan Ibu juga menggunakan air tanah juga. Cuma ya berhubung air tanah kan ibarat kalau kata ini mah agak biayanya lah agak ringan gitu ya, 1 bulan 150. Kalau Pam Jaya ya itu pembiayaannya gitu, satu hari aja 25.000 kan sehari sekali sebulan. Ya buat hitungannya gede gitu. Artinya pertimbangannya terhadap masih menggunakan air tanah ini karena faktor biaya yang lebih murah atau bagaimana? Ya agak ke biaya faktor lebih murah lagi gitu. Kalau bisa sih kalau kayak Pam Jaya masuk sih memang setuju gitu. Cuma dalam biaya ini gitu bisa meringankan tidak gitu di masyarakat, itu aja Ibu. Tapi kalau soal distribusi air Pam Jaya ini sendiri ke kawasan Muara Angke ini sudah lancar atau masih ada hambatan atau bagaimana? Sudah sih, sudah lancar, udah ada yang nanganin Pam Jaya, udah ada toren-toren gitu dari Pam Jaya, cuma disalurinnya melalui selang itu aja. Belum melalui pipa langsung ke rumah begitu ya Ibu ya. Nah, mungkin ada harapan bagaimana Ibu ke depannya terkait saluran air Pam Jaya? Harapan sih kalau bisa, ibaratnya kalau memang bisa gitu ya, Pam Jaya kan lebih bersih gitu ya, lebih ini, cuma dalam biaya aja gitu. Ibu menilai ini solusi dari pemerintah yang menyebutkan tujuannya kan ini adalah untuk agar mengurangi penyebab banjir rob begitu ya Ibu. Bagaimana tanggapannya? Ya bagus sih malah dengan adanya saluran-saluran air tanah itu kan bisa erosi ya, air bawahnya itu kan tanahnya bisa erosi gitu. Tapi di sini nggak seluruh rumah sih, ibaratnya kelihatannya nggak seluruh rumah pakai. Kita ada satu ini musola gitu. Waktu itu ada biaya dapat sumbangan gitu, suruh diiniin ke masyarakat, itu aja agar masyarakat lebih ngirit lagi gitu. Kalau kata ini enggak ini sih, enggak banyak gitu, enggak setiap rumah pakai, enggak. Ada niat mau beralih Ibu sepenuhnya ke Pam Jaya? Enggak ada niat mau, ibarat ya itu tadi kendalanya di biaya. Bu Iis, terima kasih ya Bu Iis untuk waktunya. Ya, baik Togi, Sabrina dan juga pemirsa, tadi itu juga pendapat dari kedua masyarakat yang menyebutkan bahwa mereka setuju dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini yang menyebutkan untuk larangan penggunaan air tanah tujuan mengatasi banjirop yang memang kerap terjadi di kawasan ini. Namun yang menjadi pertimbangan bagi mereka ini adalah penggunaan air tanah ini diakui lebih irit dan hemat biaya pemakaiannya. Mereka tentunya berharap adanya kemudahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyaluran air Pam Jaya ini khususnya di bagian biaya begitu. Nah, kemudian juga selain larangan penggunaan air tanah ini, Pemprov DKI Jakarta juga tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 km dengan ketinggian 2,5 meter melebihi elevasi di kawasan Muara Angke ini yang berada di angka 1,8 km maksud kami, di mana tentunya ini bertujuan untuk mencegah atau menahan air laut agar tidak menjadi banjirop, sehingga tentunya dapat menyelamatkan ratusan rumah warga dan ratusan lahan tentunya. Demikian Togi, Sabrina. Baik, terima kasih Adistia Rifa atas informasinya melaporkan langsung dari Muara Angke, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pameran Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat ramai dikunjungi oleh delegasi dari berbagai negara.
Ya, pameran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini menampilkan beragam alat utama sistem persenjataan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai inovasi teknologi ditampilkan, mulai dari helikopter tempur hingga kendaraan militer canggih. Pelaksanaan Indo Defense ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, 42 negara, dan 521 produsen. Dan untuk mengetahui seperti apa keramaian pameran Indo Defense hari ini, langsung saja kita bergabung dengan rekan Aulina Yasha yang sudah ada di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ya, selamat siang Aulina. Sudah ada alutsista apa nih yang menarik? Mungkin bisa dikasih lihat kepada kita semua di sana. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Togi dan juga Sabrina. Mungkin Anda sudah mengetahui ya, saya sedang berada di mana. Ya, betul sekali, saya sedang berada di pameran industri pertahanan terbesar di Asia Tenggara, yakni di Indo Defense Expo and Forum 2025. Dan kalau gitu saya mau mengajak Anda, ada apa sajakah di sini ya? Ini mungkin bisa dilihat di layar televisi Anda. Di sini juga banyak bule yang berlalu lalang ya, karena pameran ini bukan hanya dari produk dalam negeri saja, namun menghadirkan juga produk-produk dari luar negeri. Bahkan totalnya ada sekitar 42 negara dari negara asing yang ikut memamerkan teknologi-teknologi canggihnya di pameran Indo Defense ini. Ada salah satu contohnya, ini adalah karya anak bangsa yang mungkin bisa dilihat Togi dan juga Sabrina. Ini sepertinya seperti mobil ya. Ini salah satu karya dari Indonesia, karena di sini tertulis dari karya anak bangsa yang berlabelkan Garuda UAV. Nah, ini mungkin aku mau coba masuk ke, ini apa ya? Ini kayak tank baja ya. Coba kita masuk ke dalam. Ayo, Togi dan juga Sabrina. Wow, ini tank baja kayaknya karya anak bangsa juga nih yang saya naikin. Di sini ada kursinya. Di sini memperlihatkan seperti tank baja asli ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 10 kursi di kanan kirinya. Dan di sini juga bisa melihat mungkin seperti apa sih di dalam tank baja itu, mulai dari kursi supirnya dan juga kursi penumpang sebelahnya. Dan saya juga sekarang mau naik di keluar nongol nih moncor. Nah, ini juga mungkin kita bisa merasakan seperti apa atmosfer kalau lagi perang, terus kayak kita melihat lawan-lawan musuh gitu ya di sini untuk memantau keadaan dan kondisi gitu. Ini saya merasakan seperti atmosfer yang sama. Pastinya pameran ini juga seru, bukan hanya tank baja yang saya naikin juga, tapi tadi ada motor juga, dan ini terutama yang mungkin bisa disorot dan unik dan yang paling menariknya karena ini adalah karya anak bangsa gitu. Dan saya sekarang mau coba turun lagi pemirsa karena ini cukup tinggi ya. Mau lihat lagi yang lain kayaknya yang motor tadi. Nih saya sama camp saya, Ade Supriyatna, mau menunjukkan kembali salah satu kendaraan yang ada di pameran Indofest ini. Nah, ini kita mungkin mau lihat motor. Nah, ini motor ini juga karya salah satu anak bangsa yang katanya ini nama produknya ini Tuza. Saya mau coba naikin motor Tuzanya nih ya. Seperti apa sih motor Tuza ini? Seperti wow. Seperti ini. Oh, ini gede banget. Ini katanya motor elektrik. Ini motor elektrik jenisnya Tuza, guys. Wow, gagah sekali motornya ya. Saya berasa mau pengen balapan gitu kalau naik motor kayak gini. Ya, Togi dan juga Sabrina. Ya, mungkin jika kita berbicara mengenai produk apa saja yang ada di Indo Defense ini banyak sekali. Selain ada teknologi-teknologi yang terbarukan, di sini juga banyak sekali seperti alutsista dari Indonesia dan juga dari berbagai negara lainnya. Total ada sekitar 650 perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri ada sekitar 520 yang mengikuti event pameran industri pertahanan terbesar tahun 2025 ini. Dan jika kita melihat mengenai pameran ini juga dikatakan setiap tahunnya ini salah satu pameran yang menjanjikan bagi Indonesia karena setiap tahunnya ini mengalami kenaikan peserta pameran. Ini bisa dilihat di 3 tahun sebelumnya itu ada sekitar ratusan, hanya sekitar 900 tenan yang ikut untuk memamerkan berbagai teknologinya. Namun tahun ini ada sekitar 1.180 lebih dari semua negara, dari 42 negara ini yang memamerkan
menunjukkan barang-barang koleksi canggihnya dan juga alutsistanya. Dan ini juga ada satu lagi mungkin mobil juga, ini RAT mereknya, ini adalah kolaborasi Karya Anak Bangsa. Sudah tertulis di sini ya jika ini kolaborasi Karya Anak Bangsa, sudah ada keterangannya ya. Sabrina dan juga Togi, ini keren banget juga sih mobilnya. Ini hampir sama kayak tank baja yang saya naikin tadi ya. Wow, warnanya juga hijau, ini melambangkan warna-warna tentara TNI Angkatan kita ya, Angkatan Indonesia. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda guys. Saya juga mau coba naik lagi, tapi ini kayaknya nggak bisa dikunci. Cuma ini, wah bahannya juga bagus banget. Dan kalau gitu Sabrina dan juga Togi, tadi sedikit saya memperlihatkan Karya Anak Bangsa di pameran Indo Defense Expo 2025 ini. Dan kembali ke Anda, mungkin begitu Togi dan Sabrina pengen kesini juga bisa di hari keempat esok. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Namun tidak disebutkan apa yang dibahas oleh kedua presiden. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Ya, sebelumnya Prabowo dan Donald Trump ini juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra. Ya, bahkan di awal Juni lalu saat bertemu di acara Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo sempat lemparkan pujian. Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra setelah Pilpres 2024. Seperti saat pertemuan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni lalu. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Bahkan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto melemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Prabowo menyebut diet Megawati berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, kurus. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya. Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Sebelumnya pada awal April lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan Prabowo Mega saat itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan diunggah di akun media sosial Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pertemuan kedua tokoh bangsa ini berlangsung hangat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI ini sekaligus menjawab isu hubungan panas dingin antar kedua tokoh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Megawati berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik. Iya, katanya bawa pesan. Iya, katanya ada pesan. Prabowo, pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah selesai. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya
saling dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Bisa Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta Kamis sore, Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan, salah satunya dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Ya, dalam pidatonya Presiden umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, kenaikan gaji hakim hingga 280% memicu pro kontra di masyarakat ya. Dan berikut kita dengarkan pendapat masyarakat terkait kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya sih saya setuju ya, karena
dengan gaji hakim yang tercukupi, jadi meminimalisir yang namanya korupsi dan saling suap menyuap gitu. Kalau menurut saya sih ya, karena kan Indonesia juga punya banyak kebutuhan. Jadi kalau menurut saya kayak gaji hakim tuh harusnya menjadi prioritas terakhir mungkin, bukan yang utama. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik ya program-program lainnya tuh dibenerin dulu dan baru akhirnya bolehlah tentang ini naikin gaji hakim. Kalau untuk gaji hakim ya bagaimana ya? Sedangkan kita aja deh yang ojol nih gimana nih biar sejahtera, hidupnya enak ya kan. Dari potongan-potongan kemarin tuh yang habis di demo, ya kan. Sedangkan hakim kan udah ada nominal gajinya lah, masa mau ditaikin lagi. Yang lebih sejahteranya ojol nih yang orang rakyat-rakyat kecil lah. Ya, itu dia tanggapan dari masyarakat terkait dengan pro dan kontra kenaikan gaji hakim sebesar 250%. Nah, itu dia ya. Memang kita berharap dengan kenaikan gaji hakim ini, ya bisa dibilang pun juga kinerja hakim ini itu lebih baik ke depannya. Kalaupun juga mungkin ada hakim yang bermasalah, vonisnya pun juga harus adil dan lebih berat. Betul, gitu. Naik gaji, kalau misalnya salah hukumannya lebih tinggi juga. Benar. Dan kita juga berdoa ya Togi, semoga kenaikan gaji ini juga menyeluruh ya. Amin. Amin. Masa kita berdua juga semuanya amin. Kita aminin. Amin, kita juga aminkan bersama. Baik, Misa, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan kekesalannya karena para koruptor dan maling yang mencuri uang negara kerap lolos di tingkat pengadilan. Prabowo nyebut percuma memiliki polisi dan tentara yang hebat jika hakimnya goyah. Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan nih anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya gimana kondisi hakim. Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan. Mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hari ini Wakil Menteri Luar Negeri kembali menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Dari pihak aja ya? Ormas, ya, nanti kita itu berapa belakang. Kedua, Ya, bisa kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT WOM Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Di mana saya harus bolak-balik perusahaan. berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah Bukut ini sudah komit untuk memulangkan atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini, Dek? Pemirsa, ratusan rombongan keluarga mulai dari anak-anak hingga dewasa rela menanti kedatangan jemaah yang tiba sejak dini hari tadi di Pondok Gede, Jakarta Timur. Ada sebanyak 430 jemaah tiba dari kloter 3 asal Jakarta Timur. Ratusan keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sejak dini hari tadi rela menanti kedatangan salah satu anggota keluarga mereka yang baru saja tiba dari Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Ekspresi bahagia dan haru pun terpancar di antara pertemuan keluarga. Sambutan hangat diberikan keluarga yang rindu kedatangan anggota keluarganya selama 1 bulan menunaikan ibadah haji. Meski sempat terkendala, menunggu bus di Musdalifah menuju Mina dan berjalan kaki selama 8 jam, salah satu jemaah mengaku bahagia. Menyenangkan, lika-liku itu biasa, itu udah panggilan Allah. Udah sangat nikmat perjalanan ini. Cuma ada sedikit kendala di Musdalifah ke Mina ya, itu memang ya seperti itulah. Berapa lama Pak terkendalanya Pak? Kendalanya Musdalifah ini bisa 8 jam ya, itu nggak ada kendaraannya. Itu bagian jemaah pada jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Jadi Bapak sendiri ngalamin jalan kaki akhirnya? Ya, semua udah keputusan jalan kaki, mobil bis nggak ada semuanya. Sebelum dikembalikan ke keluarga, ratusan jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi sehat, petugas pun menyerahkan barang bawaan. Jadi untuk yang lansia, disabilitas, dan membutuhkan bantuan itu kami perlakukan khusus ya, dengan menggunakan kursi roda. Dan semua kebutuhan di sini, baik itu nanti pengambilan koper, air zam-zam, itu kami bantu selaku panitia dan nanti langsung menghubungi keluarga jamaah untuk menjemput. Total ada 430 jemaah dari kloter 3 asal Jakarta Timur yang tiba di debarkasi Jakarta Pondok Gede. Bantuan kursi roda pun diberikan kepada para jemaah yang kelelahan selama perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik untuk jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Ya, Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk seluruh barang bawaan jemaah haji reguler dari Arab Saudi tanpa terkecuali. Ya, seluruh jemaah haji reguler akan mendapatkan bebas bea masuk barang bawaan dari Arab Saudi. Nilai barang tidak dibatasi alias tidak terhingga, dan bagi Haji Plus diberikan batasan nilai maksimal $1.500 Amerika untuk 2 kali pengiriman barang. Hingga saat ini, Ditjen Bea Cukai telah membebaskan 1.800 barang bawaan jemaah haji senilai 2,4 miliar rupiah. Ini tahun pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai, baik dibawa tangan maupun dikirim. Ya. Pemirsa, pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi menjadi salah satu destinasi belanja favorit para jemaah haji Indonesia. Setiap musim haji, tempat ini dipenuhi oleh jemaah yang berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi kerap dipadati jemaah haji untuk berburu oleh-oleh, mulai dari abaya, gamis, sajadah, parfum, hingga aneka kurma dan coklat. Harga yang murah membuat banyak jemaah haji Indonesia datang ke pasar ini. Murah ya, karena kita dari Madinah tadinya, ternyata di sini jauh lebih murah. Jauh banget. Jauh. Alhasil para pedagang pun fasih berbahasa Indonesia dan menerima pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Bisa bayar pakai uang Prabowo, no problem. Ini ada kurma ajwa. Ada harganya murah nggak? Harganya murah ya, paling murah. Ini premium, setengah kilo, 25 rial. Belanja oleh-oleh di pasar Kakia menjadi pengalaman spiritual sekaligus budaya bagi jemaah haji Indonesia membawa buah tangan untuk keluarga tercinta. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Bisa Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ya, padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAG yang saat ini jadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat.
Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau Gak saja juga yang bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan. Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan Geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajaran Badan Reserse Kriminal Polri untuk mendalami dugaan tindak pidana terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penyelidikan dilakukan terhadap 4 perusahaan. Setelah mencuatnya kasus pertambangan nikel di Raja Ampat yang diduga kuat berpotensi merusak lingkungan, bahkan Presiden memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menginstruksikan jajarannya untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan itu. Penyelidikan dilakukan terhadap 4 perusahaan, yakni Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Ramon Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining menjadi sasaran penyelidikan karena izin usaha pertambangan mereka dicabut pemerintah. Terkait tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan Kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat yang dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil. Dari Jakarta, Ricky Falovi, iNews melaporkan.